يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan i'tikaf kita sambil kita mendengarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi duduk yang lebih bermakna. Ya Allah karuniakan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Fathul Qaribil Mujib ala Tahdibi At-Targhib wa At-Tarhib. Kita masih bicara di dalam bab at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal 'alim wal muta'allim. Dorongan dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan apa saja yang diriwayatkan tentang keutamaan ilmu, ulama dan orang yang belajar. Kita baca hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Wa an Zirr bin Hubaysh qala sami'tu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يسمع. رواه الترمذي. Dari Zirr bin Hubaysh. Riz bin Hubaysh ini adalah seorang tabi'i yang dia mendapati masa jahiliyah. Jadi tabi'i adalah orang yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi.
dikategorikan dia sebagai tabi'in. Walaupun misalnya dia sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia tidak bisa disebut sahabat. Siapa misalnya? Ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia tinggal di Yaman. Dia dengar tentang Rasulullah, dengar tentang dakwah Islam, dan dia tertarik untuk masuk Islam, dan memang dia masuk Islam. Tetapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi karena dia memiliki seorang ibu yang tidak bisa ditinggal lama. Keinginannya itu dipendam, dan akhirnya sampai Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni tidak pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah, walaupun sezaman dengan Nabi. Maka itulah definisi tabi'in, orang-orang yang mereka beriman tetapi mereka hanya berjumpa dengan sahabat. Di antara tabi'in yaitu yang meriwayatkan hadis ini yaitu Zir bin Hubaysh, dan dia mendengar hadis dari sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Beliau hidup selama 120 tahun dan beliau wafat tahun 82 Hijrah. Dan beliau ini mengikuti peperangan sebanyak 12 kali, dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 21 kali. Sahabat ini adalah sahabat yang tabi'in ini adalah seorang tabi'in yang dibilang mempunyai kesungguhan dalam ilmu. Beliau berkata, di antara hadis yang beliau dengar adalah dia dengar dari Safwan bin Asad. Safwan bin Asad. Kemudian Safwan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi." Tidaklah seseorang yang keluar daripada rumahnya, dia keluar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini adalah semata-mata menuntut ilmu dan mencari ridha Allah, bukan untuk mencari syuhrah, ketenaran, untuk mencari keuntungan duniawi, tidak. Dia menuntut ilmu memang karena perintah Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bagaimana yang dimaksudkan dalam hadis ini? Wal muradu bil ilmi al ilmu wa alatuh. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i dan alat-alat yang menopang ilmu syar'i itu. Ilmu syar'i apa saja? Ilmu yang bicara tentang akidah, ilmu yang bicara tentang ibadah, dan ilmu yang bicara tentang akhlak. Itu ilmu syar'i. Dan termasuk alat-alatnya. Apa ilmu tentang alat-alatnya? Ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah dan sebagainya. Itu semua adalah ilmu-ilmu penopang. Sehingga ilmu yang menjadi penopang kepada ilmu syariat itu, kalau kita menuntutnya, kalau kita mencarinya, maka kita akan mendapatkan fadilat daripada apa yang Nabi sabdakan dalam hadis ini. Apa yang kita hadir sekarang ini, kita belajar tentang hadis baginda Rasulullah. Ini termasuk bahagian daripada ilmu syariat. Kalau tentang ilmu keduniaan, ilmu mekanika, ilmu engineering, ilmu tentang perniagaan, ilmu tentang marketing dan sebagainya, itu tidak dikategorikan sebagai ilmu syar'i.
Kalau kita tidak menuntut, tidak mencarinya, tidak berpengaruh kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Itu hanya berkaitan dengan maisha kita di dunia. Maka jangan sampai salah meletakkan prioritas. Kita diciptakan Allah di dunia ini punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan kepada Allah itu tidak akan bisa benar kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Maka orang punya kewajiban untuk menuntut ilmu itu, ilmu yang bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah. Itulah ilmu syariat. Makanya hadis yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, seperti yang kita sudah pernah bahas. Ilmu yang wajib dicari itu yaitu ilmu syariat, karena dia berakibat kepada bagaimana kita menjadi hamba Allah. Kemudian sekalian, Nabi melanjutkan lagi. Kata Nabi, tidaklah orang itu belajar keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syariat illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha. Malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada siapa? Kepada orang yang pergi keluar rumah untuk ilmu. Kenapa malaikat itu melebarkan sayapnya, meletakkan sayapnya menaungi kita yang sedang menuntut ilmu ini? Ridwan bima yasna'. Malaikat ridha dengan apa yang kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, malaikat yang melebarkan sayapnya, menaungi kita dengan sayapnya ini adalah haqiqatan wa illam musyahidhu. Maksud sayap yang dilebarkan oleh malaikat itu maknanya hakiki, yang betul-betul dipayungi kita dengan sayap-sayapnya malaikat. Kan malaikat itu digambarkan dalam banyak riwayat mempunyai sayap, kan gitu ya. Bentuk aslinya malaikat mempunyai sayap, dinaungi kita. Cuma kita nggak dikasih lihat, kita nggak bisa melihatnya. Dan kalau kita dibuka hijab kita, maka kita akan menyaksikan jumlah malaikat yang hadir di tempat ini lebih banyak dari manusia. Karena yang kita tuntut adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga malaikat itu memang sangat menyukai orang-orang yang berada di majelis ini. Di dalam satu hadis yang lain yang sangat panjang, saya sebutkan secara ringkas. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna majalis az-zikri. Allah itu punya malaikat yang tugas malaikat itu keliling ke seluruh pelosok, ke seluruh tempat untuk mencari apa? Untuk mencari majelis-majelis zikir. Termasuk bahagian majelis zikir adalah majelis ilmu. Ketika mereka sudah menjumpainya, mereka akan katakan kepada teman-temannya, para malaikat, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, kesinilah, kemari, yang kita cari kita sudah jumpai. Maka berbondong-bondong malaikat yang tugasnya nyari majelis itu datang ke tempat yang dicari tadi. Ada panjang dialog di situ. Kemudian di akhirnya Allah katakan kepada malaikatnya, saksikanlah para malaikatku, sesungguhnya aku ampuni semua yang berada di majelis itu. Aku ampuni semua yang hadir di majelis itu. Ada satu malaikat yang berkata, ya Allah, sesungguhnya ada di antara mereka
yang niat dia datang ke majelis bukan untuk cari ilmu, tapi untuk yang lain. Entah macam-macam motifnya. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah sengsara orang yang duduk bersama mereka. Ini majlis yang dicari-cari oleh malaikat Allah. Makanya jamaah sekalian, di dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi, digambarkan oleh Nabi, malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang keluar rumah menuntut ilmu. Walaupun kita nggak tahu, misalkan kita baru sempat datang kemari, niatnya kepengen sholat, kemudian ada majelis ilmu kita dengar sekalian, kita duduk sama-sama, dapat juga. Walaupun dalam hadis ini katakan dari rumah datang kemari, sepanjang perjalanan itu kita gauli Allah. Tapi ada orang yang dari rumah nggak niat untuk ilmu, tapi ketika ada majelis ilmu dia mampir, dia juga mendapatkan naungan Allah itu. Selama kita berada di majelis ini, malaikat mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga makhluk-makhluk yang berada di lautan itu mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang datang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu. Ilmu ini yang kita sedang berada di dalamnya. Bayangkan jamaah sekalian, makhluk yang ada di laut pastinya lebih banyak daripada makhluk yang ada di darat. Karena luas daratan masih lebih kecil dibandingkan luas lautan. Bumi ini 2/3-nya adalah lautan, maka makhluknya lebih banyak daripada yang ada di darat. Bayangkan, kalau penduduk manusianya saja itu miliaran, belum yang hewannya, maka yang ada di laut lebih banyak daripada itu. Mereka mintakan ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat kita yang hadir ke majelis ilmu. Ilmu yang seperti ini yang didoakan oleh malaikat. Karena ilmu ini senantiasa bisa mengiring kita supaya dekat kepada Allah. Kalau ilmu dunia hanya membantu kita untuk menambah cuan, menambah uang, menambah kehidupan kita menjadi lebih enak, belum tentu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu agama, maka dia akan membantu kita lebih kenal siapa Tuhan kita, lebih benar bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya majelis-majelis yang seperti ini nggak semuanya dapat ilmu, nggak semuanya suka, karena ganjarannya besar, ampunan yang diberikan luas, dan syaitan akan berusaha agar kita nggak pernah mau hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Mujahadah hari ini adalah bagaimana caranya orang itu demen ngaji. Mujahadah berat, dan itu menjadi tantangan bagi semua aktivis dakwah, termasuk pengurus-pengurus masjid. Bagaimana mereka itu bisa mengajak orang agar mau datang ke majelis-majelis ilmu. Ya tentunya kemasannya, cara penyajiannya, penyajinya juga harus memikirkan bagaimana caranya agar yang dengar itu juga merasa, oh ini menarik, oh ini bagus, oh ini penting. Begitu. Itu semua harus bergandengan tangan agar semua kita bisa dapat ilmu. Ya, tujuannya adalah kita kepengen benar, kita kepengen baik hidup di dunia ini, dan pada akhirnya kita semua kepengen masuk ke dalam surga Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Baik, dari Abu Hurairah, saya sedikit bicara tentang perawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi
beliau masuk Islamnya belakangan. Kapan masuk Islamnya? Masuk Islamnya itu pada tahun yang ke-7 dari Hijrah. Belakangan, kan Nabi meninggal tahun 11. Jadi beliau dikatakan atau dianggap sahabat yang junior. Tapi walaupun begitu, hadis yang beliau riwayatkan itu paling banyak dibandingkan dari sahabat-sahabat yang lain. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Jumlah hadis yang beliau riwayatkan adalah sebanyak 5.374 hadis. Kalah Abu Bakar, kalah Umar, bahkan Aisyah kalah. Yang lain kalah, nggak ada yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa bisa banyak padahal masuk Islamnya belakangan? Karena Abu Hurairah itu adalah orang yang melazimi majlis-majlisnya Rasulullah. Karena memang rumahnya nggak ada rumah dia, tinggalnya di mana? Di emperan masjid yang dikenal dengan Suffah. Ya, di masjid Nabi ada emperannya, pinggirannya itu namanya Suffah. Yang tinggal di situ banyak sahabat-sahabat yang memang gak punya rumah pada tinggal di situ, maka disebut mereka Ahlu Suffah. Nah, ketika Nabi ngajar di masjid itu Abu Hurairah selalu hadir. Memang gak apa-apa, kerjaan gak ada, apa gak ada bisnis, gak ada apa, jadi selalu step by situ. Makanya hadis yang beliau dengar dari Nabi itu cukup banyak. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain ada ketikanya mereka itu harus menguruskan urusan bisnis dan sebagainya. Ya, jadi mereka terbatas. Walaupun begitu, mereka akan tetap bertanya apa yang Nabi ajar ketika mereka itu nggak hadir. Begitu. Jamaah sekalian, Abu Hurairah ini bukan nama asli. Abu Hurairah adalah kunyah. Biasanya kunyah itu dinisbatkan kepada anak yang pertama. Cuma Abu Hurairah waktu itu nggak dinisbatkan kepada anak yang pertama. Memang waktu di Madinah dia nggak ingat. Nah, Abu Hurairah punya asli namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa jadi Abu Hurairah? Kan artinya bapak kucing. Jadi Abu Hurairah ini kalau lagi nggak ada taklim, nggak ada ngaji, dia suka main-main tuh, main apa? Mainin anak kucing. Jadi sekitar masjid itu suka ada kucing-kucing, anak kecil, kucing-kucing yang kecil, suka dimain-mainin tuh kucing. Kadang-kadang masuk di kantongnya, diajak bercanda, keluar lagi tuh kucing. Dilihat sama Rasulullah, dipanggil, waktu itu lagi main sama kucing. Ya Abahir, hei bapak kucing. Jadi keterusan. Jadi bapak kucing beneran, Abu Hurairah. Gitu. Jadi bukan dia sengaja ngajak miara kucing, enggak. Emang ada kucing yang suka diajak main-main sama dia. Begitu makanya namanya Abu Hurairah. Nah, jamaah sekalian, beliau selain melazimi majlisnya Rasulullah, beliau itu juga punya hadis yang banyak. Karena dikurniakan Allah ingatan yang kuat. Satu ketika Abu Hurairah ini dia merasa takut apa yang dihafal dari hadis-hadisnya Rasulullah itu dilupakan sama dia. Karena hadis itu nggak sama dengan Qurannya. Yang mencatat hadis itu nggak seperti Quran. Nabi memang menyuruh sahabat-sahabat untuk nulis Quran. Tapi kalau hadis enggak ada suruhan itu. Cuma ada beberapa sahabat yang berinisiatif nulis hadis. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang namanya Amr bin As, dia punya catatan. Cuma nggak ada suruhan secara langsung saja. Tulis hadis. Jadi bagaimana mereka bisa ingat? Dihafalin dalam ingatannya. Nah, Abu Hurairah udah banyak ngapalin hadis, dia takut lupa. Datang
sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah banyak menghafal hadis-hadis Anda, tapi saya sangat takut lupa hafalan-hafalan saya. Tolong doakan saya ya Rasulullah. Nabi minta, kembalikan selendang lidahmu, bawa kembali. Dikasih itu selendangnya, lidahnya dikasih, dihamparkan sama Nabi. Kemudian Nabi tepuk-tepuk sambil didoain. Pakai. Habis itu kata Abu Hurairah, saya nggak pernah lupa satupun apa yang saya hafal daripada hadis Rasulullah. Dalam satu riwayat dia diajari doa atau dibacakan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak akan dilupakan. Jadi memang langsung tak jawab, dipakai untuk selendang, tidak lupa-lupa sama sekali. Satu pun tidak ada yang dilupa. Ya, itu doanya Rasulullah. Kan manusia kan wajar ya lupa-lupa itu, apalagi kalau udah tua. Tapi Abu Hurairah enggak ada yang lupa. Semuanya ingat berkat doanya Nabi Muhammad. Nah, ketika dengar itu, ada beberapa orang sahabat Nabi yang datang sama Nabi minta didoain perkara yang sama. Apa kata Nabi? Kalian sudah didahului oleh sahabat kalian. Tidak dikasih, cuma didoa. Kalian sudah didahulukan oleh sahabat kalian. Ya, nah itu Abu Hurairah. Di jamaah sekalian, Abu Hurairah ini dulunya dia tidak beragama Islam. Dia berasal daripada kabilah Ad-Dausi yang tinggalnya di mana? Yang tinggalnya di Yaman. Ya, dia tidak beragama Islam. Ketika pemimpin kabilah itu Tufail bin Umar Ad-Dausi, dia datang ke kampungnya berdakwah tentang Islam, itu orang kampung pada ikut dia, termasuk Abu Hurairah. Datanglah dia ke Madinah setelah perang Khaybar, masuk Islam di hadapan Rasulullah sampai beliau Nabi SAW wafat. Ya, istiqomah. Ya, nah itu Abu Hurairah. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan orang-orang yang datang belakangan. Ya, lu bagi baru kemarin ngajarin gua, nggak begitu. Sahabat Nabi ini Abu Hurairah, sahabat yang belakangan masuk Islam ya. Tapi untuk urusan agama, kalau memang dia punya riwayat, sahabat Nabi tanya sama dia, betul nggak Nabi pernah mengatakan begitu? Kalau betul, itu jadikan satu tanda begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah ini tentang Abu Hurairah. Saya mau cerita hadisnya, tapi waktunya sudah menjelang pukul 1, bapak-bapak sudah harus mengikuti atau melanjutkan pekerjaannya. Ya, matan hadisnya kita akan sambung lagi, insyaallah pada pertemuan yang berikut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rasulullah, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعضها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم